Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Oh iya kak, perkenalkan nama saya Tasya. Oh, Tasya ya. Perkenalkan, nama kakak Amanda. Kamu kok kelihatannya kayak murung gitu, gak fokus belajar. Kamu ada masalah atau gimana? Boleh cerita ke kakak? Enggak apa-apa kak. Oh, kalau kamu masih ragu cerita sama kakak, di sini ada konselor namanya Ibu Hasmi. Jadi sering kayak mendengarkan cerita-cerita curhat-curhat dari mahasiswa lain. Nah, kebetulan kakak juga sering berkonseling sama dia. Bu Hasmi ini juga sering memberikan arahan-arahan gitu untuk permasalahan saya. Jadi kamu bisa bertemu dengan Ibu Hasmi di ruangannya. Kira-kira kapan ya kak saya bisa bertemu dengannya? Kalau bertemu dengan Ibu Hasmi ada sih biasanya setiap hari di ruangannya. Nanti kamu masuk aja ke ruangannya, bilang kamu ingin berkonseling dengan Ibu Hasmi. Oh begitu ya kak, makasih infonya. Oh iya, sama-sama dek. Assalamualaikum, permisi bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk ya nak. Ya, Bu. Oh, sebentar ya, Ibu rapikan dulu. Oh iya bu. Oh iya, kalau boleh Bu tahu, kamu ini kayaknya mahasiswa baru deh. Iya bu, sama seseorang. Oh, mahasiswa baru. Kalau Bu tahu nama kamu siapa? Oh sebelumnya saya Tasya. Oh, Tasya. Oh iya, jadi ngomong-ngomong nih, kamu datang ke ruangan Ibu nih ada apa ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Oh iya bu, jadi mungkin saya dulu susah cerita sama orang bu. Oh, bu terus kemarin ada senior yang saya di ruangan ibu menawarkan cerita sama ibu. Oh, gitu ya. Tapi kalau kita mau konseling, mungkin waktunya juga udah kurang cukup nih. Nah, kita harus buat ini dulu, baru bisa Ibu lihat kan jadwal kapan yang bisa. Kita ada jadwal dulu. Nah, baru kita bisa melakukan konseling. Kalau besok kamu ada waktu? Kalau besok saya ada sih. Hari ini kamu ada luka? Ada bu. Jadi kita konsulnya besok. Kalau mau ingin cerita sedikit agar biar lebih tenang itu nggak apa-apa sih. Cuma saran Ibu kita meetingnya ambil besok biar panjang itu waktunya. Iya bu. Kira-kira besok itu jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Kalau mau datang lagi ke ruangan Ibu, insya Allah nanti kita bisa ngobrol di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih bu. Oh iya, oh Tasya, silakan duduk Tasya. Terima kasih bu. Iya. Oh iya, gimana hari ini? Alhamdulillah bu. Oh, baik, alhamdulillah. Kamu hari ini kosong ya? Kosong bu. Oke. Kamu tadi sudah sarapan? Saya jadi quick aja nih. Oke. Mungkin kamu boleh menceritakan permasalahan kamu kali ya. Soalnya kan kemarin kamu menjelaskan ke Ibu tuh apa yang kamu rasakan dan bagaimana permasalahan yang kamu hadapi. Nah, mungkin Mbak Tasya bisa ceritakan gitu permasalahannya. Jadi menceritakan bu, saya kan pedagog, terus bahasa saya itu mirip bu. Oh, jadi kamu ini masih terbawa-bawa bahasa gitu ya, bahasa daerah kamu. Iya bu. Terus, Terus kalau saya bicara bu, hanya dari keluarga saya ketawa atau apa, kadang mereka tidak ngerti, makanya mereka kayak menunggu bu. Kalau saya bicara, oh jadi gitu ya permasalahannya. Terus bagaimana pas kamu di kelas itu kayak pas presentasi itu kamu gimana? Apakah masih terbawa juga bahasa kamu atau kamu cukup juga bisa membatasi gitu? nah itulah bu, karena terbawa bu, jadi dari teman-teman
jadi mereka tuh kayak yang ketawa gitu. Nah, jadi gitu, ibu paham apa yang kamu rasakan. Mungkin kalau ibu di posisi kamu juga kayak merasa kayak dikucilkan dari teman-teman kamu, ibu paham. Nah, terus juga mungkin ya ibu tahu juga bagaimana kita kalau sudah terbiasa memakai bahasa daerah itu kan baru kita ke merantau begini terus mau harus menyelesaikan butuh waktu juga, ibu paham. Mungkin dari faktor yang buat kamu kayak merasa mereka bully kamu karena bahasa kamu, adakah yang kayak faktor lain gitu? Apakah yang membuat mereka selain dengan bahasa kamu, apakah ada faktor lain gitu nah yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tuh senang dibully kamu gitu? Oh iya ada Bu. Jadi selain dari faktor bahasa saya Bu, mereka juga sering bully kalau mereka minta tugas terus saya nggak kasih Bu. Mereka tuh kayak senang saja gitu loh Bu. Terus mereka tuh nggak ngerti kalau misalnya saya bilang tuh belum selesai Bu. Ini kan di situ saya sehat Bu. Oh gitu ya. Terus apa yang kamu rasakan? Terus itu kamu kalau dibilang di kampus tuh kamu sering mereka tuh kayak baru masuk kelas kamu langsung kayak dipilihnya bahasa saya Bu. Gitu ya. Mereka tuh selain mendidik kamu dengan bahasa, tapi dia juga kayak dengan alasan itu dia kayaknya itu nanti dia bersama kamu. Oh gitu. Apa kamu pernah bicara dengan dosen lain? Nggak pernah Bu. Oh gitu. Kamu artinya tertutup ya? Ya Bu. Kamu di sini semenjak kamu jadi mahasiswa di sini kamu punya teman gitu yang dekat? Nggak pernah Bu. Nggak ada teman kayak tempat curhat gitu ya? Nggak ada Bu. Jadi Karena mereka tuh nggak ngerti dari bahasa saya Bu. jadi itulah kamu datang ke ruangan ibu. Oke. Jadi kamu sudah berapa lama dibully sama teman-teman kamu di kelas? Cukup lama sih Bu, semenjak masuk kuliah. Oh, cukup lama ya kamu hadapi. Terus kamu tidak ada kayak cerita sama dosen lain kah? Atau dengan teman-teman yang terdekat? Nggak pernah Bu. Teman dekat aja nggak punya. Oh gitu ya. Terus bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan dengan perlakuan mereka gitu terhadap kamu? Yang saya rasakan itu Bu, di sini saya kayak dari harga Bu. Terus dari perlakuan mereka tuh menurut saya tuh kayak berhenti dari kuliah Bu, pulang kampung aja lah. Oh gitu ya. Jadi dengan perlakuan mereka kamu tuh merasa kayak sudah tidak sanggup lagi menghadapi mereka semua. Ibu paham sih bagaimana perasaan kamu dikasih gitu sama mereka. Kalau ibu pun di posisi kamu pasti juga ibu kayak bingung mau ngapain gitu. Oh iya, apakah kamu pernah berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan kamu ini? Ya Bu, kemarin saya sempat berpikir untuk berhenti dari kuliah Bu. Itulah solusi terakhir yang saya pikirkan Bu. Tapi saya juga berpikir kasihan sama orang tua saya Bu. Bagaimana perasaan mereka kalau misalnya saya langsung berhenti Bu. Cukup baik ya dengan kamu mengambil keputusan itu, karena menurut ibu kalau kamu mengambil keputusan untuk berhenti kuliah itu keputusan yang salah, karena juga orang kamu pasti kasihan, terus sudah mengeluarkan banyak biaya dan mungkin ini sudah dekat-dekat mau ujian kan, jadi sayang gitu. Oke, simpulkan dari apa yang kamu ceritakan tentang permasalahan kamu tadi. Yang pertama itu tentang kamu tidak bisa berinteraksi karena bahasa kamu. Yang kedua, kamu juga risih dengan teman-teman kamu yang sering minta tugas. Tapi ketika kamu tidak memberikan tugas ke mereka, malah mereka membuli kamu. Terus kamu juga kayak merasa sakit hati dengan perlakuan mereka. Jadi dari kamu cerita permasalahan kamu tadi, apa yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Jadi yang saya harapkan Ibu selepas dari sini saya pun bisa lebih tenang, dan saya harap Ibu memberikan solusi agar saya dapat beradaptasi dengan mereka. Oh gitu, jadi kamu berharap dari setelah ini kamu bisa diterima dengan
dengan mereka ini. Oke. Jadi mungkin dari permasalahan kamu ini, ibu bisa kasih solusi nih. Yang pertama tuh mungkin kan kita sudah tahu nih dengan teknologi sekarang, mungkin kita bisa nonton YouTube bagaimana cara orang berinteraksi, terus banyak-banyak membaca. Nah kuncinya tuh kalau kita mau kayak lancar bahasa Indonesia tuh kita harus banyak-banyak membaca, terus cari referensi lain gitu. Sama kan sekarang juga apa yang anak muda sekarang nonton kan kayak TikTok tuh kan, pasti situ sudah banyak lah ya segala macam informasi. Yang kedua tuh ibu bisa berisan tuh, kamu kalau dalam presentasi atau mau ngapain tuh kamu bisa latihan berbicara depan cermin atau di manakah, terus jangan malu untuk kayak dulu berbicara walaupun kayak masih ada logat-logat daerah kamu, tidak apa-apa, kamu latihan aja. Terus ibu juga punya solusi nih tentang kamu kayak ikut organisasi. Nah dalam organisasi itu kita tuh disitulah kita belajar, bukan kita sudah kita bermasuk organisasi itu salah kan. Biasa anggapan manusia salah, maksudnya ibu anggapan mahasiswa nih kayak mereka nih masuk organisasi tuh orang-orang yang pintar, padahal itu salah semuanya. Kita tuh dari organisasi lah, situ kita belajar bagaimana kita merangkul dari teman-teman kita, terus berbicara, bergaul sama orang itu. Jadi kamu selepas ini bisa kayak cari-cari organisasi yang betul-betul yang membuat kamu kayak oh di sini nih saya bisa berkembang. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa kamu ceritakan atau sampaikan? Mungkin saran dari ibu saya akan mencoba untuk dilakukan. Makasih saran ibu. Ya, kalau misalnya kamu ada masalah problem lain, kamu bisa datang kapan aja ke ibu cerita. Kalau tidak ada teman untuk tempat curhat gitu, nggak apa-apa, datang ke ibu aja. Ibu selalu ada di ruangan kok. Oh iya bu. Kalau gitu saya permisi dulu bu. Ya. Assalamualaikum, permisi bu. Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya makasih bu. Iya. Silakan duduk ya. Ya bu. Iya, maaf ya, tak hampir meja ibu. Oh iya, ibu lupa, nama kamu siapa lagi? Tasya bu. Oh iya, Tasya. Kamu kan yang mahasiswa kemarin datang sebulan yang lalu? Ya bu. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada MK hari ini? Ya bu ada. Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu datang ke ruangan itu, ada yang bisa ibu bantu? Oh ya bu, jadi kedatangan saya ke sini tuh untuk memberitahukan bahwa solusi yang ibu berikan kemarin itu sangat membantu bu. Sekarang tuh saya kayak lebih banyak teman bu, sama kayak lebih beradaptasi lah sama kamu. Oh gitu. Kamu juga ikut organisasi nggak? Iya ada bu, masuk HMJ. Oke, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Iya bu. Jadi mungkin itu saja sih bu, karena ini juga saya dan kamu. Makasih ya bu. Iya, sama-sama.